Jonathan menyuruh Cameron lari dari kerumunan massa tersebut karena itu adalah sebuah jebakan. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin. Mimin udah nyiapin lagi series terbaru yang gak kalah seru dari series kemarin. Judul dari series ini adalah Deception, di mana menceritakan seorang pesulap terkenal yang dituduh membunuh seorang wanita hingga saudaranya harus mendekam di penjara. Dan kini sang pesulap tersebut harus mencari cara untuk mengeluarkan dirinya dari penjara. Simpelnya, film ini adalah seni sulap dipadukan dengan seni kabur dari penjara. Pasti seru kan? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Setelah Cameron merasakan keanehan akibat banyak orang yang tiba-tiba mendatanginya, Jonathan pun menyuruhnya lari. Cameron lalu berlari ke suatu gang yang gelap dan cukup sempit. Namun, ketika ia berlari, tiba-tiba saja salah satu dari bagian kerumunan tersebut datang dan mengarahkan flash ponselnya pada Cameron. Yang ternyata itu adalah wanita misterius. Ia langsung menyapa Cameron lalu menyemprotkan suatu cairan yang membuat Cameron tak sadarkan diri. Karena merasakan sesuatu terjadi pada saudaranya, Jonathan pun menutup telepon dan meminta petugas polisi untuk menghubungi FBI karena saudaranya sedang dalam masalah. Tetapi polisi justru menghambat pergerakan Jonathan, yang pada akhirnya ia dengan terpaksa harus mengambil ponsel milik salah satu petugas kepolisian dan menelpon agen FBI yaitu Kai. Setelah mendapat laporan dari Jonathan, Mike dan Kai pun mendatangi TKP untuk menindaklanjuti penculikan ini. Namun, NIPD mengatakan jika laporan penculikan terhadap warga sipil membutuhkan setidaknya 1 kali 24 jam. Mendengar hal itu membuat Kai murka dan ia mengatakan jika Cameron Black adalah salah satu bagian dari mereka. Akhirnya pihak NIPD mengkasuskan laporan tersebut menjadi penculikan dan akan mengambil rekaman CCTV di toko sekitar. Kai kebingungan karena tak ada orang lagi yang bisa memecahkan kasus ini selain Cameron. Hingga pada akhirnya Mike memberi saran jika mereka harus meminta bantuan master ilusionis yang lain, yaitu Jonathan Black. Mereka berdua langsung mengeluarkan Jonathan Black dari penjara dengan kesepakatan waktu keluar hanya dengan durasi 48 jam. Kemudian Kai membawa Jonathan pada markas sulap dan di sana ia menyapa seluruh timnya yang telah ia rindukan sejak lama. Setelah itu, mereka mulai membicarakan apa motif wanita misterius ini menculik Cameron. Jonathan mengatakan jika trik penculikan ini adalah trik ilusi di mana seluruh penonton terlibat untuk membodohi satu orang saja. Ia lalu memperagakan trik tersebut pada Mike untuk membodoh-bodohinya. Seluruh orang di sana tertawa, terkecuali Dina yang menyuruh Jonathan untuk berhenti mempermalukan Mike. Akhirnya Jonathan meminta Kai untuk membawanya ke TKP. Tetapi ketika di sana, Mike dan Kai justru kehilangan jejak Jonathan yang ternyata sedang memakan sandwich di pinggir jalan. Kai pun mencoba untuk memperingati Jonathan untuk tetap serius. Lalu mereka mulai mencari petunjuk dan tiba-tiba saja mereka melihat seseorang wanita sedang memotret foto mereka bertiga. Karena merasa mencurigakan, Kai pun menyuruh wanita itu berhenti. Sementara wanita ini panik dan berlari. Beruntung, mereka berhasil menghentikannya dan mulai menginterogasi. Wanita itu menyebutkan jika ia sedang memainkan sebuah game seperti Pokemon Go yang diciptakan oleh suatu perusahaan bernama Quest Track. Kemudian, Kai membawa wanita ini ke markas FBI dan memintanya memperagakan bagaimana game tersebut bekerja. Wanita ini berkata jika game ini hanya menangkap orang-orang yang bersinar jika ponsel mereka diarahkan. Dan kebetulan tubuh Jonathan bersinar serta memiliki poin 1 juta. Lalu Kai memintanya untuk menceritakan tentang Octagon. Wanita tersebut menjawab jika Octagon adalah misi terakhir yang diselenggarakan di Roosevelt Island. Pencari poin tertinggi di dunia akan berkumpul dan bersaing untuk memenangkan semua misi. Ia pun memperlihatkan undangan untuk dirinya. Setelah mendapat penjelasan, Kai pun meminta izin pada Deakins untuk membawa Jonathan ke Roosevelt Island untuk menginvestigasi game tersebut. Akhirnya Kai diberi izin dan Jonathan langsung melakukan penyamaran, dibantu oleh Dina yang sudah sangat lama tak merias dirinya. Setelah cukup lama dan Gunther pun memberikannya suatu sabuk yang bisa menyelamatkan nyawanya, Kai dan Jonathan pergi ke Octagon.
Dan benar saja, di sana sudah berkumpul para pemain game Quest Track untuk menyelesaikan misi terakhir. Lalu tiba-tiba seseorang berbicara pada semua orang di sana untuk memasuki pintu oktagon. Setelah memasuki gedung tersebut, Jonathan mendengar suara wanita misterius itu melalui rekaman audio. Ia yakin jika wanita misterius adalah dalang di balik semua permainan ini. Kemudian mereka berdua berpencar, di mana Jonathan bertugas untuk menyelesaikan misi terakhir, sementara Kai mencoba mencari tahu pembuat semua teka-teki dari game ini. Jonathan berperan dengan sangat baik dalam menggunakan intuisinya. Ia berhasil menyelesaikan teka-teki di ruangan satu yang hanya membutuhkan waktu 5 detik saja. Sementara Kai tengah menghadiri konferensi pers yang diadakan oleh CEO Quest Track. Selanjutnya, Jonathan harus menyelesaikan teka-teki lain. Ia pun mulai mencerna seluruh teka-teki yang berada di dinding yang ia tatap. Di satu sisi, Kai mencoba bertanya pada CEO Quest Track dan menginginkan bertemu dengan pembuat teka-teki. Lalu Jonathan mulai menyusun seluruh teka-teki dengan menggabungkan elemen-elemen dari suku kata yang tertera di dinding tersebut. Dan saat selesai, seluruh teka-teki itu menggabungkan 3 buah kata, yaitu S, U, dan N, yang berarti sun atau matahari. Sang penguji pun terkesan dengan kemampuan Jonathan dan mempersilahkannya memasuki ruangan selanjutnya. Sementara Kai berhasil mendapatkan nama dari pembuat seluruh teka-teki itu, yaitu Addison Lake. Bahkan CEO itu menawari Kai untuk bertemu dengannya. Dengan senang hati Kai menerima undangan tersebut, tetapi ketika CEO itu menunjukkan ruangannya, ternyata Edison sudah tak ada. Kembali ke Jonathan yang sudah memasuki ruangan selanjutnya, di mana ia sangat bingung dengan pola-pola yang teka-teki itu suguhkan. Ia menyadari jika ini adalah ruangan pasien gangguan sakit jiwa, tetapi ia tiba-tiba mendapat sebuah petunjuk di atas dinding yang ia perkirakan adalah sebuah rasi bintang. Lalu Jonathan mulai mengukir rasi-rasi bintang tersebut hingga terbentuk sebuah kalimat, yaitu LYNX atau Links. Namun, ketika ia berhasil memecahkan teka-teki tersebut, pengujinya tiba-tiba mengunci Jonathan di dalam ruangan. Dan ternyata penguji tersebut ialah wanita misterius yang selama ini menjebaknya. Wanita itu berterima kasih pada Jonathan karena telah mengikuti permainannya dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Jonathan pun mencari cara untuk keluar dari ruangan tersebut, dan ia langsung menggunakan sabuk yang Gunther berikan padanya untuk membuka pintu ruangan tersebut. Karena Jonathan berada jauh dari jangkauannya, Kai otomatis mendapat sinyal jika Jonathan kabur, dan ia mulai mengejarnya. Tetapi kenyataannya berbeda, karena Jonathan berusaha mengejar wanita misterius yang berusaha kabur. Ia bahkan berhasil menumbangkan pengawalnya dan telah membidik wanita misterius itu yang berhasil kabur menggunakan skoci. Di belakang Jonathan sudah terlihat Kai yang berusaha menghentikan Jonathan karena ia sudah melanggar aturan-aturan yang telah mereka sepakati. Akhirnya Jonathan pun melepaskan wanita itu dan kembali ke kantor FBI. Karena merasa Jonathan gagal dalam mengemban tugasnya untuk mencari keberadaan Cameron, Kai pun mengirimnya kembali ke penjara dan meminta Mike mengantarkannya. Tetapi alih-alih Mike mengantarkan Jonathan ke penjara, ternyata ia mengantarkan Jonathan ke markas sulap terlebih dahulu untuk berpamitan pada Dina. Kembali ke markas FBI, di mana Kai menangkap CEO Quest Track untuk ditanyakan lebih lanjut soal Edison Lake. Kai berkata jika Edison Lake bukanlah orang sungguhan, tetapi CEO itu tetap bersikukuh jika Edison adalah seorang jenius yang berhasil membuat tantangan di rumah sakit jiwa. Kemudian ia menceritakan sebuah pelelangan besar koleksi Rockefeller di rumah lelang Devlin. Mendengar hal tersebut membuat Kai mendapat petunjuk baru. Sementara itu di markas sulap, Jonathan berpamitan pada seluruh krunya dan meminta Gunther untuk menemukan Cameron untuknya. Di markas FBI, Kai memberitahu Deakins soal berlian Links yang akan dicuri di pelelangan rumah lelang Devlin esok hari. Ia berkata jika seluruh teka-teki ini berhasil dipecahkan oleh Jonathan, Kai mendapat petunjuk jika wanita misterius tersebut akan mencuri berlian itu. Ia meminta Deakins untuk memberikan Jonathan kesempatan lain untuk membantunya menemukan Cameron dan menggagalkan pencurian tersebut. Setelah itu, Deakins dan Kai meminta pada pihak penyelenggara pelelangan Devlin untuk menunda pelelangannya. Namun pihak penyelenggara tersebut mengatakan jika pelelangan tak bisa ditunda. Ia mengadakan 100 pelelangan setiap tahun dengan transaksi sebesar $2 miliar.
Seluruh tamu undangan di berbagai negara sudah berada di Amerika, dan ia menjamin jika pelelangannya memiliki keamanan super ketat. Ia pun menjelaskan bagaimana prosedur keamanan yang mereka jalani, di mana setiap tamu undangan harus melewati aplikasi pengenalan wajah. Mereka juga memiliki sensor gerak yang sangat sensitif, bahkan bisa mengidentifikasi satu helai rambut yang jatuh. Lalu setelah berlian Lynx berada di berangkas, mereka memiliki pintu baja 6 inci dengan pencitraan thermal dan tentunya penjaga tentara. Dan jika semuanya gagal, sistem penjagaan menyedot oksigen keluar dari berangkas. Dan sekali lagi, ia menegaskan jika pelelangan tetap dilakukan. Akhirnya karena pihak penyelenggara tetap mengadakan pelelangan tersebut, Kai meminta Deakins untuk kembali meminta bantuan Jonathan. Karena tak ada jalan lain, Deakins pun mengizinkannya, dan keesokan harinya mereka berdua pergi ke pelelangan tersebut. Sementara, tim sulap sudah siap berada di ruang kendali untuk memonitori seluruh tamu undangan. Ketika Jonathan dan Kai sudah memasuki ruangan pelelangan, tiba-tiba Jonathan didatangi oleh salah satu penggemar lamanya yang mengira jika ia adalah Cameron. Lalu penggemar tersebut meminta Jonathan untuk melakukan sebuah aksi sulap. Karena tak bisa menolak, Jonathan pun mengabulkan permintaannya dan meminta Kai untuk menyidik tiap tamu undangan yang tertarik pada aksinya. Lalu Jonathan pun melakukan aksinya, sementara Kai melihat-lihat tiap tamu undangan. Lalu setelah Jonathan selesai melakukan aksinya, Kai mendapatkan salah satu orang yang sepertinya tertarik pada aksi Jonathan, yaitu Tuan Morel. Ketika pelelangan dimulai, Jordan melihat salah satu petugas menaruh sesuatu di alat komunikasi, dan ia pun langsung mengeceknya. Pelelangan terhadap berlian Lynx pun dimulai, di mana nilai penawaran dilakukan di angka $1 juta. Dan di situ tamu undangan langsung mengeluarkan penawarannya. Ketika angka penawaran di atas $5 juta, tiba-tiba saja akses CCTV yang diawasi Dina mengalami kerusakan, dan ia langsung memberitahu seluruh rekannya. Kai dan Jonathan pun bersiap-siap untuk menangkap pencuri yang akan mencuri berlian Lynx. Dan tak lama setelah CCTV rusak, lampu di pelelangan tersebut tiba-tiba mati, dan Tuan Morel langsung melakukan aksinya. Tetapi beruntung, hal itu sudah diketahui terlebih dahulu oleh Jonathan yang berhasil mencegahnya. Namun, Tuan Morel membawa senjata, dan ia langsung menembakkan senjatanya ke atas yang membuat seluruh tamu undangan panik. Tim FBI pun segera melakukan pengamanan, di mana Gunther mengambil berlian itu dan bergegas memberikannya pada Mike untuk segera dikunci di berangkas. Sementara Jonathan dan Kai berusaha mengejar Tuan Morel. Ketika Jordan sedang membenarkan panel komunikasi, tiba-tiba saja ia dipukul oleh Tuan Morel, dan Dina meminta bantuan pada timnya untuk menolong Jordan. Akhirnya Gunther, Kai, dan Jonathan mendatanginya dan bertanya kepergian Tuan Morel. Kai dan Gunther pun mengejarnya. Sementara Jonathan harus mengecek ke berangkas karena para pencuri itu tak mungkin pergi tanpa berliannya. Dan benar saja, ia menemukan Tuan Morel sedang mengambil berlian Lynx tersebut di berangkasnya. Lalu Jonathan berhasil menghajarnya hingga tak sadarkan diri dan berhasil mengamankan berliannya. Tetapi setelah ia berhasil mengamankan berlian tersebut, tiba-tiba wanita misterius itu kembali datang yang menyamar sebagai keamanan. Ia menodongkan senjata pada Jonathan dan mengancamnya untuk memberikan berlian tersebut. Jonathan bertanya tentang keberadaan Cameron, dan wanita misterius itu menjawab jika Cameron berada tak jauh dari sini. Ia lalu meminta berlian tersebut dan meminta Jonathan membiarkannya pergi. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Jonathan memberikan berlian tersebut dan wanita misterius itu pergi sembari menekan tombol darurat, di mana ruangan berangkas akan segera ditutup dan oksigen akan otomatis tersedot. Sementara itu Jonathan harus menyelamatkan seluruh orang yang pingsan di sana. Kerusuhan terjadi di mana-mana, namun Kai tak melupakan Jonathan. Ia melihat sensor Jonathan sudah berada jauh darinya, dan ia langsung mengejar keberadaan Jonathan. Di satu sisi, Dina melihat salah satu petugas keamanan baru saja keluar dari arah utara gedung, dan Kai langsung mengejarnya. Ketika Kai mengejarnya dan berhasil menghentikannya, ternyata keamanan itu adalah wanita misterius tersebut. Wanita misterius itu heran mengapa Kai bisa menemukannya. Lalu, ia baru tersadar ternyata Jonathan memasukkan sensor miliknya ke dalam kantong berlian. Namun, wanita misterius itu masih memiliki senjata andalan, yaitu Jonathan yang harus menyelamatkan 5 orang dalam waktu 30 detik sebelum ruangan berangkas tersebut tertutup dan oksigen tersedot. Kembali ke Jonathan, di mana waktu semakin menyempit dan ia berhasil menyelamatkan 4 orang. Tersisa Tuan Morel yang masih tak sadarkan diri,
Tetapi sayang, ia gagal menyelamatkannya karena pintu berangkas sudah tertutup otomatis. Orang-orang pun berdatangan dan menganggap jika Tuan Morel pantas mati. Namun, tiba-tiba Kai datang dan mengatakan jika orang yang berada di dalam sana bukanlah Tuan Morel. Dan tebakan kita semua benar. Orang itu adalah Cameron Black yang tengah menyamar. Ia pun lalu membuka topengnya dan tak lama oksigen di ruangan tersebut habis, yang membuat Cameron tak sadarkan diri. Bersambung.